Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa berjumpa dengan saya, Syarifatus Safiyah. Kali ini kita akan belajar KD 3.2 bab vektor yang akan saya lebih jelaskan lagi tentang bagaimana sih operasi vektor pada bangun ruang. Jangan lupa subscribe channel saya, tombolnya ada di bawah, dan jangan lupa klik bunyi loncengnya supaya dapat materi terbaru dari saya. Kemudian di sebelah kanan atas ada link playlist supaya kalian bisa belajar vektor mulai dari awal sampai akhir. Dalam penjelasan saya nantinya ada materi dan contoh soal, maka saya minta tolong kepada kalian, pahamilah materi dan contoh soal yang ada. Jika kalian kesulitan memahami, maka bisa tulis pertanyaannya dalam kolom komentar. Ingat, keberhasilan proses pembelajaran pada video ini tergantung pada kesungguhan kalian untuk memahami isi penjelasan dan berlatih secara mandiri. Baik, kita akan belajar tentang bagaimana operasi vektor pada bangun ruang. Yang pertama kali saya akan menjelaskan tentang hasil kali vektor dengan skalar pada bangun ruang. Bahwasanya kita sudah mempelajari hasil kali vektor skalar pada bangun datar. Nah, sekarang kita akan kembangkan di bangun ruang. Vektor yang dapat dioperasikan dengan skalar, karena skalar itu kan merupakan bilangan, maka perkalian vektor dengan skalar hanya akan berpengaruh pada besar vektor, sedangkan arahnya tetap. Jadi hasil kali vektor U sama dengan U1, U2, U3 dengan skalar N adalah N dikali U vektor. Maka sama dengan N kali U1, U2, U3 atau sama dengan N kali U1, N kali U2, N kali U3. Nah, untuk memperjelas definisi ini, maka kita langsung lari ke contoh soal 13.13. Jika A vektor sama dengan 2, 3, min 1, maka 4 kali A vektor adalah berapa? Maka kita bisa menjawab N adalah skalarnya sama dengan 4, sedangkan A vektor adalah 2, 3, min 1. Sehingga kita bisa mengkalikan skalar dikalikan A vektor. Atau skalarnya 4 dikalikan 2, 3, min 1 sama dengan 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12, 4 kali min 1, min 4, sehingga hasilnya adalah 8, 12, min 4. Jika kita menulisnya dengan basis, maka A vektor sama dengan 8I plus 12J min 4K. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan belajar penjumlahan vektor pada bangun ruang. Secara umum, jika dua vektor A sama dengan A1, A2, A3 dan vektor B sama dengan B1, B2, B3 adalah vektor-vektor tidak nol, maka vektor A ditambah vektor B, A1, A2, A3 ditambah B1, B2, B3 sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah A3. Jika vektor A sama dengan A1I, jika vektor A sama dengan A1I plus A2J plus A3A dan vektor B, B1I, B2J plus B3K, maka kita bisa mengelompokkan yang mempunyai vektor I dikelompokkan dengan vektor I, yang mempunyai vektor J dikelompokkan dengan vektor J, yang mempunyai vektor K dikelompokkan dengan vektor A. Jadi hasilnya A1 ditambah B1 I vektor, A2 ditambah B2 vektor J, A3 ditambah B3 vektor K. Jadi, pada dasarnya, penjumlahan vektor pada bangun ruang ini sama dengan penjumlahan vektor pada bidang datar yang menggunakan aturan segitiga atau jajar genjang yang sudah kita pelajari di video sebelumnya.
Lebih jelasnya lagi, kita akan langsung ke soal 14.14. Hitunglah jumlah dari dua vektor berikut, di mana vektor A sama dengan 2 min 3, 5. Dan vektor B sama dengan min 1, 4, min 2. Nah, yang ditanyakan penjumlahan, jadi vektor A ditambah vektor B, sehingga menjadi 2 ditambah min 1, min 3 ditambah 4, kemudian 5 ditambah min 2, sehingga menghasilkan 1, 1, 3. Nah, ini hasil penjumlahan untuk A. Kemudian gimana yang B? Yang B adalah vektor A sama dengan 2i vektor plus j vektor min 4k vektor. Kemudian vektor B 3 vektor i plus 5 vektor j min plus k plus vektor k. Nah, karena ini basis, maka ya dijumlahkan dengan basis. Jadi vektor A ditambah vektor B sama dengan 2 ditambah 3 vektor I, terus 1 ditambah 5 vektor J, min 4 ditambah 1 vektor K. Nah, sehingga menjadi 5 vektor I plus 6 vektor J, kemudian min ya, min 4, min 1, min 3 vektor K. Nah, ini hasil akhir untuk jawaban yang B. Mudah kan untuk menjawab vektor penjumlahan pada bidang ruang? Sekarang kita akan belajar dari selisih vektor pada bangun ruang. Secara umum, dua vektor A1, A2, A3 dan vektor B sama dengan B1, B2, B3, maka vektor A dikurangi vektor B sama dengan A1, A2, A3 dikurangi B1, B2, B3 sama dengan A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2, A3 dikurangi B3. Nah, jika vektornya basis, vektor A sama dengan A1 vektor I, A2 vektor J, A3 vektor A, K, dengan vektor B sama dengan B1 vektor I plus B2 vektor J plus B3 vektor K, maka vektor A dikurangi vektor B sama dengan A1 kurangi B1 vektor I, A2 kurangi B2 vektor J, A3 dikurangi B3 vektor A. Pada dasarnya, selisih atau pengurangan itu adalah lawan dari penjumlahan, sehingga selisih dua vektor berarti menjumlahkan vektor pertama dengan lawannya yang negatif di vektor A, sehingga bisa ditulis gini ya, vektor A ditambah lawannya vektor B kan min B, sehingga min kali plus sama dengan min, jadi A, vektor A dikurangi vektor B. Nah, selisih dua vektor pada koordinat ruang kartesius pada dasarnya sama dengan selisih vektor 2 vektor pada koordinat kartesius. Hanya saja komponen vektornya ada 3. Bedanya terletak di situ. Oke, kita langsung ke contoh soal agar memudah memahami selisih dua vektor pada bangun ruang. Soal 15.15, hitunglah selisih dari dua vektor berikut, di mana diketahui vektor A sama dengan 8, 6, 7, kemudian vektor B sama dengan 3, 1, 4, sehingga yang ditanyakan vektor A dikurangi vektor B. Jadi kita nulis terlebih dahulu 8 kurangi 3, 6 kurangi 1, 7 kurangi 4. Nah, setelah itu kita jumlahkan, kurangkan. 8 kurangi 3, 5, 6 kurangi 1, 5,
Kemudian 7 kurangi 4, 3, sehingga menghasilkan vektor 5, 3, 3. Kemudian yang B adalah vektor basis. Ini yang A, kemudian kita jawab yang B. Vektor A sama dengan 8 vektor I plus 6 vektor J plus 9 vektor K. Dan B, vektor B sama dengan 3 vektor I plus 5 vektor J plus 2 vektor K. Sehingga vektor A dikurangi vektor B, maka kita langsung kelompokkan 8 kurangi 3 vektor I. Ditambah 6 kurangi 5 vektor J. Ditambah 9 dikurangi 2 vektor K. Maka menghasilkan 8 kurangi 3, 5i plus 6 kurangi 5 tinggal 1j, kemudian 9 kurangi 2, 7 vektor K. Nah, ini merupakan hasil 5 vektor I plus 1 vektor J, 7 vektor K, jawaban dari yang B. Oke, untuk penjelasan penjumlahan dan pengurangan pada bangun ruang sampai sini saja. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di dalam kolom komentar bawah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.